Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu receiver yang menggunakan sistem operasinya itu adalah Android yang mendukung Forever Server, yaitu GN OTT 750 Evo Allure yang sebelumnya ini juga sudah pernah kita lakukan unboxing dan review singkat juga. Bagi yang belum sempat untuk melihatnya, linknya terdapat di pojok kanan atas. Nah, ini yang saya pegang ini adalah ada buku petunjuknya, kartu garansi, kemudian kita juga mendapatkan kartu member VIP. Dan ini merupakan kelengkapan lain yang kita dapatkan, ada kabel HDMI-nya juga sebenarnya. Untuk lebih lengkapnya, untuk kelengkapan yang kita dapatkan bisa dilihat di video yang sebelumnya yang sudah pernah kita lakukan unboxing. Nah, remote controlnya ini adalah seperti ini, sangat disayangkan sekali bukanlah merupakan remote control yang menggunakan teknologi Airmos remote control. Saya sendiri sih juga nggak tahu kenapa bukan yang seperti itu yang mereka buat. Padahal harganya ini juga cukup mahal ya, di 3.700.000-an sampai dengan 4 juta kurang lebih adalah seperti itu. Baterainya adalah menggunakan 2 buah baterai AAA. Sudah ada built-in Wi-Fi dan juga sudah ada built-in Bluetooth-nya. Dan ini adalah untuk antena Wi-Fi-nya. Jadi bukan merupakan untuk Wi-Fi dongle. Jadi dengan menggunakan ini, penerimaan Wi-Fi-nya menjadi lebih cukup bagus lagi. Akan tetapi sangat disayangkan sekali untuk built-in Wi-Fi-nya belum mendukung untuk frekuensi 5 GHz. Jadi masih mendukung frekuensi 2,4 GHz saja. Untuk adaptornya menggunakan output 12 volt 2 ampere, cukup berat jika dibandingkan dengan receiver IKS lainnya. Ya, kualitasnya sesuai lah ya dengan harga yang kita bayarkan. Dan ini merupakan tutupan bagian bawah ya dari receivernya, sudah saya buka saja. Untuk receivernya ini, untuk quality build up-nya saya tidak bisa ngomong lagi karena ini memang bagus. Materialnya terbuat dari aluminium, cepat menyerap panas, cepat melepaskan panas sehingga tidak akan terjadi overheat atau panas yang berlebihan yang mengakibatkan perangkat kita menjadi lebih cepat rusak. Dan ini ada teksturnya ya, kalau kita raba seperti ini sejuk ya, dingin pada saat saya pegang seperti setelah kita masukkan ke dalam kulkas. Tidak ada ventilasi udara pada sisi bagian samping kiri, atas maupun pada sisi bagian samping kanannya, polos saja. Dan ini merupakan bagian front panel. Pada bagian front panelnya ini ada LED display, running text display ya, berjalan seperti yang kita lihat pada MS4030. Lalu di bagian bawahnya juga terdapat tombol panah ke atas, panah ke bawah, dan ada tombol power. Jadi tombol-tombol esensial sudah disediakan. Jadi tidak dengan menggunakan remote control pun tidak jadi masalah ya untuk fungsi-fungsi tertentu. Dan pastinya ini juga bisa kita tambahkan dengan Airmos remote control, namun harus dibeli secara terpisah. Dan ini merupakan pada sisi bagian bawah, dan covernya udah saya buka ya, penutupnya. Di bagian bawah ini ada ventilasi udara, bisa kita lihat, dan ini sebenarnya merupakan tempat hard disk atau HDD enclosure. Namun sangat disayangkan sekali ini disunat ya untuk soket SATA-nya. Jadi soket SATA-nya tidak disediakan untuk versi yang kita review ini. Akan tetapi dipastikan 100%, 1000% ini merupakan versi yang asli original. Jadi bukan merupakan versi yang clone. Karena ya ini masalah kelengkapan saja ya. Disunat mungkin untuk menghemat atau ya menghemat kos produksi lah ya, sehingga biayanya atau harga jualnya pun juga bisa dikurangkan. Padahal sebenarnya ini tidak banyak sih ya mengurangkan kos produksinya. Lalu ini merupakan pada sisi bagian belakang sudah menggunakan dual tuner, kabar baiknya, dan ini juga sudah mendukung fitur SDS. Dan nanti kita akan lihat ya list SDS apa saja yang didukung pada receiver ini. Jadi ini sangat mantap sih. Lalu ini juga ada port SPDIF, dan ini untuk audionya ini sudah mendukung Dolby Atmos. Jadi tidak hanya urusan gambarnya saja yang keren, namun dari segi audio pun ini juga merupakan sudah menggunakan teknologi yang terbaru untuk audionya, yaitu Dolby Atmos. Bisa digunakan untuk televisi tabung, ada AV out, kemudian ini adalah HDMI, kemudian slot untuk micro SD, dan kita juga mendapatkan 2 buah port USB versi 2 dan versi 3, dan ini adalah untuk LAN portnya. Jadi untuk terkoneksi ke internet itu bisa 2 ya caranya, atau 3 kalau kita ingin menggunakan modem. Nah, kalau kita menggunakan ini, menggunakan LAN bisa, dengan menggunakan Wi-Fi pun juga bisa. Untuk Wi-Fi agar tangkapannya menjadi lebih bagus, ini tinggal kita pasangkan pada bagian ini. Di bawahnya terdapat port untuk adaptor 12 volt. Lalu pada bagian ini adalah slot untuk kartu tayang. Selanjutnya kita akan coba gali ya fitur-fitur apa saja yang terdapat pada receiver ini, kelebihan dan kelemahannya, worth it kah
di harga Rp3.700.000. Baik, segera saja kita nyalakan receivernya dan mudah-mudahan ini merupakan salah satu receiver rekomendasi yang terbaik saat sekarang ini. Receiver ini memiliki spesifikasi secara umum adalah sebagai berikut. Menggunakan sistem operasi Android 9, sistem operasi tertinggi untuk receiver Android forever saat ini, mendukung resolusi 4K dengan refresh rate 60Hz, menghasilkan gambar yang super bening, detail dan komposisi warna nyaman di mata. Audio jernih sekali menggelegar karena dukungan Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, dan Dolby Atmos. Kapasitas storage terbesar saat ini yaitu 16 GB. Jika tidak cukup, dapat ditambahkan dengan menggunakan hard disk dan micro SD. Dapat digunakan untuk menginstal banyak aplikasi, games, merekam acara, dan database koleksi gambar, audio-video, serta file favorit lainnya. Untuk booting tentu saja lebih lama, dikarenakan menggunakan sistem operasi Android, namun terbayarkan dengan tampilan grafik user interface yang mempesona. Firmware sudah kita upgrade ke versi yang terbaru. Terdapat banyak perbaikan diantaranya pada menu channel, CH Max, dan peningkatan versi Forever. Giant OTT 750 4K Evo Allure tidak hanya sekedar receiver saja. Ini juga merupakan perangkat OTT dengan performance cukup baik untuk streaming dengan dukungan HDR. Fitur HDR ini langsung aktif di saat receiver dinyalakan, tidak tergantung dari konten yang ditayangkan, sehingga menghasilkan gambar yang lebih tajam. Nah, terkait dengan HDR ini nanti akan kita bahas lebih lengkap. Ukuran kompak, kecil minimalis dengan casing aluminium warna hitam terkesan sangat mewah sekali, apalagi dilengkapi dengan tampilan LED display berjalan. Indikator pada front panel sangat lengkap, seperti indikator kekuatan kualitas sinyal, USB, jenis audio, dan lainnya. Slot kartu tayang yang terdapat pada posisi bagian belakang sepertinya tidak dapat digunakan secara maksimal, walaupun dapat membaca kartu tayang Irdeto atau yang lain. Hal ini dikarenakan sistem pairing yang diterapkan provider Pay TV. Jika koneksi ke internet menggunakan jaringan Wi-Fi, sinyal Wi-Fi dapat ditangkap dengan sempurna, walaupun berjarak dari sumber Wi-Fi sampai dengan jarak 15 meter. Hal ini dikarenakan receiver ini sudah dilengkapi dengan antena Wi-Fi eksternal. Namun untuk koneksi internet yang lebih stabil, sebaiknya menggunakan kabel dengan port LAN yang sudah tersedia. Selain itu dapat juga dengan menggunakan 3G modem, namun tidak semua tipe modem yang kompatibel. Silakan googling saja untuk tipe modem yang kompatibel untuk receiver Forever sesuai dengan tipe yang digunakan. Hanya sedikit saja receiver Forever yang dilengkapi dengan built-in Bluetooth, seperti receiver ini. Bluetooth dapat digunakan untuk pairing receiver ini ke soundbar, headset, mouse keyboard, dan perangkat lainnya. Agar lebih mudah dalam pengoperasian, dapat dengan menggunakan mouse keyboard dan AirMouse remote control, baik Bluetooth maupun USB wireless 2,4 GHz. Mendukung fitur HDMI CIC, yaitu satu tombol untuk mematikan TV dan receiver. Receiver ini memiliki fitur Smart HDMI Output. Output akan disesuaikan secara otomatis dengan resolusi maksimal pada TV yang kita gunakan. Hasil benchmarking internal memori dengan perbandingan total kapasitas yang tersedia dengan yang tersisa adalah untuk kecepatan baca 66,35 MB per second dan tulis 39,27 MB per second. Sementara untuk RAM copy adalah 2059,58 MB per second. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan, chipset internal storage yang digunakan adalah chipset berkualitas lebih baik dari MediaStar MS Diamond Z1. Benchmarking juga kita lakukan pada slot microSD dengan menggunakan VGen Turbo Series 32 GB. Hasil yang didapatkan untuk kecepatan baca 46,06 MB per second dan tulis 18,14 MB per second. Aman untuk video sampai dengan resolusi 4K. Sangat disayangkan sekali kita tidak dapat melakukan benchmarking dengan menggunakan aplikasi 3D Mark dikarenakan keterbatasan sistem operasi dan GPU yang digunakan. Berikut tampilan menu Giant OTT 750 4K Evo Allure.
Fungsi receiver ini tidak hanya sebagai receiver parabola dengan dukungan forever saja, namun juga berfungsi sebagai perangkat OTT atau perangkat streaming. Oleh karenanya, kita akan mereview dari dua sisi. Pertama, sisi Android sebagai perangkat streaming, dan sisi kedua sebagai perangkat receiver parabola. Pertama dari sisi Android, seperti yang sudah disebutkan, Gen OTT 750 4K Evo Allure menggunakan sistem operasi Android 9, sudah dilengkapi dengan Play Store dan App Store untuk kebutuhan menginstal aplikasi. Jika masih kurang, dapat ditambahkan aplikasi pihak ketiga, yaitu APK Pure, Aptoide, dan Aptoide TV. Perlu diketahui, instalasi melalui media penyimpanan eksternal juga dimungkinkan. Play Store berfungsi layaknya sama seperti pada smartphone, sementara App Store menyediakan aplikasi custom yang dirancang untuk receiver ini, dapat diinstal dan diupdate dengan baik, tidak ada error sama sekali. Aplikasi Quran yang diinstal dari App Store ternyata tidak dapat digunakan, namun sebagai gantinya adalah aplikasi Al-Quran Indonesia yang saya install melalui APK Pure. Sistem operasi Android yang digunakan bukanlah Android TV, melainkan Android AOSP, yaitu Android Open Source Project, yang dikastom sesuai dengan receiver ini. Boleh dikatakan, untuk receiver forever Android tidak sestabil yang non-Android. Tidak Google Certified, Play Store tidak update, dan tidak mendukung Chromecast built-in, sehingga untuk casting dan mirroring harus menginstal aplikasi lain seperti AirScreen. Namun mendukung untuk voice assistant seperti membuka aplikasi, menanyakan cuaca, film terbaik, terhubung ke perangkat smart home, dan lainnya dengan menggunakan bahasa Inggris, tidak dapat diubah ke dalam bahasa Indonesia. Open Netflix. Opening Netflix. It's not a game, it's a rich thing. How's the weather today? Today in Lamba, it'll be cloudy, with a forecasted high of 76 and a low of 64. Currently it's 66 degrees and cloudy. Seperti dugaan saya di awal, ternyata memang terbukti benar. DRM security level hanya L3 saja, sehingga layanan streaming seperti Netflix hanya dapat ditonton dengan resolusi standar definition. Beruntungnya, fitur HDR receiver ini aktif saat pertama kali booting, sehingga gambar yang dihasilkan tetap jernih. Sementara untuk versi aplikasi Netflix tidak kompatibel dengan Netflix Android TV. Namun untuk Disney Hotstar tidak ada masalah dengan DRM security, gambar tajam dan mendukung Dolby Audio. Yeah. Maybe we really could be Kumandra again. Berbeda dengan Amazon Prime Video, DRM security level sangat berperan sekali untuk memprotek konten yang mereka sediakan. Layanan streaming ini tidak dapat diputar sama sekali, seperti yang ditemukan pada Mediastar MS Diamond Z1. Jika berlangganan layanan streaming lain seperti IPTV, dapat menginstal segudang aplikasi player di Play Store atau sumber lain, salah satunya seperti Stalker. Bagi yang suka menonton YouTube, dipastikan mendukung YouTube dengan maksimum resolusi 4K HDR, sangat jernih dan tajam sekali. Pastikan TV yang digunakan mendukung fitur 4K dan HDR tersebut. Walaupun tidak semua games dapat dimainkan secara maksimal dikarenakan keterbatasan versi OpenGL, yaitu versi 2, akan tetapi masih banyak games yang dapat didownload melalui Play Store dan sumber lain, menjadi lebih seru karena mendukung gamepad Bluetooth dan gamepad Wi-Fi 2,4 GHz. Selanjutnya atau kedua, kita akan bedah dari sisi DVB S2 dengan dukungan Forever Server. Tidak perlu untuk diragukan lagi, tampilan grafik user interface super keren sekali, halus dan mengingatkan saya ke Enigma 2. Secara visual hampir sama saja dengan Mediastar MS Diamond Z1, namun ini tampilannya lebih smooth dengan ketajaman warna yang lebih bagus. Sejauh ini dengan menggunakan firmware versi 3.3.9, urusan tuner masih bermasalah pada transponder Kuben saat dilakukan blind scan. Masih ada transponder yang tidak dapat di-lock dan terskip. Berbeda dengan transponder C-band yang tidak ada masalah sama sekali. Sepertinya ini adalah masalah klasik untuk setiap receiver forever dengan sistem operasi Android. Gen OTT 750 4K Evo Allure mendukung dual tuner dan SDS, namun sayang list SDS yang tersedia tidak mendukung region Indonesia. Untuk forever, tetap open baik dengan menggunakan tuner 1 maupun tuner 2, berbeda dengan StarSat SR9090 yang hanya bisa pada tuner 1 saja. IKS Color berfungsi untuk mengganti warna nama channel yang open via protokol eShare, sesuai dengan pilihan warna yang tersedia.
Auto BIS berjalan dengan normal, namun tidak untuk powerful. Agar BIS-Key dapat auto update, pada menu set opsi BIS Auto ke on. Untuk melihat dan memasukkan BIS-Key pada channel tertentu dapat dengan menekan tombol patch down pada remote control. Selain itu juga bisa dengan mengakses menu other dan pilih patch menu. Sesuaikan dengan tipe patch key yang akan diinputkan. Lengkapnya, berikut patch key yang terdapat pada Gen OTT 750 4K Evo Allure. It's not a game, it's a rich thing. Selain protokol Forever Server, juga mendukung protokol lain termasuk CC-Cam. Untuk Forever Server, masa aktifnya adalah selama 24 bulan, terlama dari seluruh receiver Forever yang ada saat ini. Agar protokol Forever dan CC-Cam dapat berjalan secara bersamaan, terhindar dari penangguhan akun, silakan aktifkan fitur delay pada menu Other Setting. Receiver ini mendukung T2MI, silakan di blind scan saja. Jika gambarnya berkotak seperti sinyal kurang maksimal, solusinya matikan receiver lalu nyalakan kembali. Jika dilihat dari harga jualnya saat ini, receiver ini bisa dimasukkan ke dalam kategori receiver kelas premium. Walaupun demikian, tidak mendukung untuk multistream MyTV ABS 2 C-band. Begitu juga untuk AVS Plus, seperti yang terdapat pada channel CATV1 HD di satelit Cinasat 6B. Jika tersedia, dukungan multilingual membuat kita dapat berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. इकलौती है तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। मुझे ट्रॉफी के लिए $5 लाख चाहिए। Untuk subtitle, mendukung DVB subtitle dan net subtitle. Bahkan dapat digunakan untuk menerjemahkan net subtitle ke dalam bahasa tertentu yang tersedia seperti bahasa Indonesia. Aplikasi streaming FTV, nama lain dari Apollo, memiliki masa aktif selama 24 bulan. Masa aktif terpanjang saat ini, sama seperti Forever Server. Receiver ini dapat digunakan sebagai media player untuk melihat foto, memainkan musik, dan memutar video sampai dengan resolusi 4K HDR. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu untuk khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut lalu disimpan ke hard disk, flash disk, dan micro SD. Sangat disayangkan sekali tidak terdapat fitur time shift, walaupun jarang atau bahkan tidak pernah digunakan, namun fitur ini cukup membantu agar kita tidak melewatkan momen penting dari acara favorit yang sedang ditonton. Untuk kualitas audio dan video, karena ini adalah subjektif, maka silakan nilai sendiri saja bagaimana kualitasnya. Video ini tidak kita edit sama sekali. Tentu saja kita dapat menambahkan tuner DVB T2 untuk televisi digital, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Dengan demikian, untuk siaran digital dapat disaksikan dengan menggunakan Gen OTT 750 4K Evo Allure. Tidak salah memang, receiver ini merupakan salah satu pilihan one-stop solution untuk semua kebutuhan hiburan. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur adalah sebesar 12 watt dalam keadaan menyala. Lebih besar jika dibandingkan dengan receiver sejenis seperti MediaStar MS Diamond Z1 dan 0 watt dalam kondisi standby. Casing yang terbuat dari aluminium, ventilasi yang terdapat pada sisi bagian belakang dan bawah, serta ruang box yang cukup lega, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver cukup lancar pada temperatur suhu ruangan 26,9 derajat Celcius. Setelah dinyalakan selama kurang lebih 1 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 53 derajat Celcius. Sebaiknya gunakan kipas agar awet dan tahan lama. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Receiver ini dapat diinstal dengan berbagai macam jenis aplikasi Android, sebagai perangkat streaming dan media player dengan maksimum resolusi 4K HDR, mendukung Mango Cloud, T2MI, dan Autoroll BIS-Key, dengan selling key value, dukungan Forever Server Pro dan FTV atau Apollo, dengan masa aktif terpanjang, masing-masingnya selama 24 bulan atau 2 tahun. Memiliki LAN port, built-in Wi-Fi, dan Bluetooth. Jika Anda mencari receiver Android IKS 4K Ultra HD dengan server Pro, spesifikasi dan kualitas premium, dengan harga di bawah 4 juta rupiah, maka Gen OTT 750 4K Evo Allure merupakan salah satu pilihan yang tepat. Video review ini kita buat secara objektif dan berimbang. Semoga saja video ini bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.